Assalamualaikum. Halo, perkenalkan saya Nur Aini Amalia Hamid dengan NIM 90500121055 dari jurusan Perbankan Syariah. Dengan ini ingin menjelaskan mengenai pasar uang syariah. Berikut perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah pasar keuangan jangka pendek, sedangkan pasar modal adalah pasar keuangan jangka panjang. Pasar uang berhubungan dengan instrumen keuangan jangka pendek, seperti instrumen pasar uang, sedangkan pasar modal berhubungan dengan instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham dan obligasi. Pasar uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek, sedangkan pasar modal digunakan untuk menambah modal jangka panjang. Pasar uang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sedangkan pasar modal dapat beroperasi berdasarkan prinsip konvensional atau syariah. Pasar uang tidak menggunakan sistem suku bunga untuk menghindari riba, sedangkan pasar modal dapat menggunakan sistem suku bunga. Pasar uang merupakan tempat bertemunya pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana, sedangkan pasar modal merupakan tempat bagi perusahaan untuk menambah modal dengan menerbitkan surat berharga kepada masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa kedua pasar tersebut penting dalam perekonomian dan memiliki tujuan yang berbeda. Fungsi pasar modal menyediakan sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi kepada masyarakat umum, menyediakan sarana bagi investor untuk memperoleh keuntungan dengan cara membeli saham atau obligasi dari perusahaan. Menyediakan informasi tentang perusahaan yang terdaftar di pasar modal, sehingga investor dapat memilih perusahaan yang berpotensi untuk diinvestasikan. Menyediakan sarana bagi perusahaan untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Menyediakan sarana bagi perusahaan untuk memperoleh akses ke pasar internasional. Modal peserta pasar emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi untuk dijual kepada masyarakat umum. Investor, yaitu individu atau lembaga yang membeli saham atau obligasi dari perusahaan broker, yaitu perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara investor dan pasar modal. Underwriter, yaitu perusahaan yang membantu perusahaan dalam menerbitkan saham atau obligasi lembaga pengawasan pasar modal, seperti Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tujuan pasar modal meningkatkan akses perusahaan ke sumber dana jangka panjang. Memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh keuntungan dari investasi di saham atau obligasi. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Meningkatkan efisiensi alokasi dana di masyarakat. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi di sektor real. Berikut adalah beberapa instrumen pasar uang di Indonesia baik konvensional maupun syariah. Sertifikat Bank Indonesia, SBI, konvensional, surat berharga pasar uang, SBPU, konvensional, surat perbendaharaan negara, SPN, konvensional, kertas komersial, CP, konvensional, penerimaan bankir, BA, konvensional, mudharabah syariah, musyarakah syariah, murabahah syariah, wakalah syariah, istisna syariah, sertifikat Bank Indonesia, SBI. Berikut adalah beberapa instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang dapat ditemukan dalam hasil pencarian. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, SIMA, Sertifikat Perdagangan Komoditi Syariah Antar Bank, SIKA, Repo Syariah. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, ditemukan bahwa instrumen pasar uang antar bank syariah di Indonesia masih kurang bervariasi. Dari 3 instrumen yang tersedia, yaitu SIMA, SIKA, dan Repo Syariah, hanya SIMA yang sering diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena SIMA lebih dikenal dan tersedia di pasar, mekanisme SIMA lebih sederhana, dan penyelesaiannya lebih mudah dibandingkan dengan instrumen lainnya. Instrumen SIMA adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank yang diterbitkan oleh bank syariah. Instrumen SIKA adalah sertifikat perdagangan komoditas syariah antar bank yang diterbitkan oleh bank syariah.
Sedangkan instrumen syariah repo adalah instrumen repo syariah antar bank yang diterbitkan oleh bank syariah. Meskipun pasar uang antar bank syariah di Indonesia masih tergolong baru, namun pasar ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar keuangan global di mana mata uang dari berbagai negara perdagangan. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat ditemukan dalam hasil pencarian pasar valuta asing di Indonesia telah diteliti mengenai efisiensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar valuta asing di Indonesia memiliki bentuk efisiensi yang lemah, yang berarti bahwa pergerakan nilai tukar mata uang tidak dapat diprediksi berdasarkan data historis. Ada juga penelitian yang membahas tentang penggunaan model pembelajaran tertentu untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pasar valuta asing. Buku Pasar Valuta Asing, Teori dan Praktik dapat dijadikan referensi bagi para pelaku pasar valuta asing, perbankan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat yang ingin memahami pasar valuta asing, teori nilai tukar, produk pasar, mekanisme dan risiko transaksi valuta asing serta cara untuk melakukan hedging.